صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, modern, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra dari siswa dari IAIN Parepare Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi takwil dalam Islam. Bagian takwil. Takwil berasal dari bahasa Arab, yaitu takwil, yang berarti mengembalikan suatu kepada asalnya atau menjelaskan makna tersembunyi dari suatu ungkapan. Dalam konteks Al-Quran, takwil berarti menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak jelas
Dan materi yang ketiga adalah perbedaan takwil dan tafsir. Adapun pengertian tafsir ialah penjelasan makna ayat secara langsung dan terbuka. Sedangkan takwil penafsiran maknanya tersembunyi atau mutasyabihat. Dan adapun tujuannya memahami makna harfiah dan jelas. Sedangkan takwil menyampaikan makna simbolik atau konseptual. Adapun pendekatannya ialah berdasarkan ilmu bahasa dan konteks ayat. Dan adapun takwil berdasarkan analisis yang lebih mendalam dan filsafat. Tafsir lebih mengarah pada penjelasan literal dan langsung dari teks Al-Quran atau hadis. Sedangkan takwil secara sering digunakan untuk menjelaskan makna yang tidak langsung atau menyampaikan makna yang lebih dalam dan luas yang tidak tampak pada sehironya. Contohnya ialah ayat yadullah fawqa yadihim, yaitu Al-Quran Al-Fatihah surat 10. Tafsirnya ialah Allah punya tangan, sedangkan takwil tangan diartikan sebagai kekuasaan Allah. D. Ayat muhkam dan mutasyabihat. Ayat muhkam maknanya jelas dan tidak perlu penafsiran rumit, misalnya perintah sholat dan zakat. Ayat mutasyabihat mengandung makna ganda atau samar, seperti menyebut sifat-sifat Allah dengan istilah fisik atau wajah, tangan, mata. Yang kelima, pendekatan ulama dalam takwil. Ulama salaf terdahulu cenderung tidak menafsirkan ayat mutasyabihat, cukup percaya dan serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Ulama salaf belakangan melakukan takwil agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keyakinan yang menyimpang. Sebelum kita berlanjut ke materi, alangkah baiknya kita melakukan icebreaking. Icebreakingnya ialah kalau pagi tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau sore tepuk 3, kalau malam sunyi. Mengerti? Mengerti. Baik. Ya, silakan berdiri. Siang, malam, pagi, sore, malam, sore, pagi, malam, malam, siang, pagi, malam, siang, sore. Oke, selesai, tepuk tangan. Kita lanjutkan materi terakhir ialah contoh takwil dalam kehidupan. Ialah ketika Al-Quran menyebut wajah Allah, akan kekal abadi, para ulama menakwilkannya sebagai keridhaan Allah yang kekal. Bukan wajah secara fisik. Ini untuk menjaga akidah agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itulah materi yang saya sampaikan. Sebelum menutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya saya tangkap adalah takwil usaha untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks-teks agama yang tidak bisa dipahami hanya dengan cara lahiriah. Baik, terima kasih jawabannya. Salam.